Halo bapak-bapak, om-om, dan semua pria matang yang mungkin sedang membaca ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin sering ada di pikiran, tapi jarang sekali diucapkan keras-keras, apalagi dibahas di warung kopi. Topik kita kali ini adalah soal masturbasi, khususnya bagi Anda yang usianya sudah menginjak kepala 5, 6, atau bahkan lebih. Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, ini saya sudah umur segini, kok masih suka main solo? Normal nggak ya? Sehat nggak sih? Atau mungkin ada sedikit rasa cemas yang diam-diam menyelinap. Jangan-jangan kebiasaan ini malah pelan-pelan merusak kesehatan, tapi saya nggak sadar. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah terlintas, tenang saja, Anda tidak sendirian. Ini adalah dilema yang sangat umum. Masalahnya, topik ini masih diselimuti banyak mitos kuno dan informasi yang simpang siur. Padahal ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar bagi banyak pria dewasa, tapi juga yang paling jarang dibicarakan. Faktanya, banyak sekali pria di atas usia 60 tahun yang masih aktif secara seksual dengan dirinya sendiri. Tapi banyak juga yang melakukannya tanpa benar-benar paham apa dampaknya bagi hormon, kesehatan prostat, atau bahkan kehidupan seks bersama pasangan. Karena itu, mari kita bedah tuntas topik ini. Kita akan melihatnya dari dua sisi mata uang berdasarkan ilmu pengetahuan modern, bukan kata orang atau mitos belaka. Kita akan bahas 10 manfaat yang mungkin Anda tidak duga, lalu kita lanjutkan dengan 10 resiko atau sisi negatif yang perlu diwaspadai agar kebiasaan ini tetap menjadi sesuatu yang positif dan menyehatkan. Kabar baiknya dulu, 10 manfaat masturbasi di usia matang. Mari kita mulai dengan sisi positifnya. Ternyata, jika dilakukan dengan benar, aktivitas ini punya banyak keuntungan. Menjaga aset tetap bugar. Anggap saja, penis itu seperti otot yang butuh dilatih. Saat ereksi, darah mengalir deras memenuhi jaringan spons di dalamnya. Proses ini jika terjadi secara rutin, ibarat olahraga ringan yang menjaga elastisitas jaringan tersebut. Hasilnya, kemampuan untuk mencapai ereksi yang kuat dan kencang bisa lebih terjaga seiring bertambahnya usia. Sahabat baik untuk prostat. Ini poin yang sangat penting. Beberapa penelitian besar termasuk riset dari universitas sekelas Harvard menemukan adanya hubungan kuat antara frekuensi ejakulasi dengan penurunan risiko kanker prostat. Logikanya sederhana. Ejakulasi yang rutin membantu membersihkan saluran prostat, membuang sisa-sisa zat atau potensi racun yang bisa menumpuk di sana. Ibaratnya seperti membilas pipa agar tidak berkerak. Memperkuat otot dasar panggul. Saat Anda mencapai orgasme, otot-otot di dasar panggul akan berkontraksi secara otomatis. Otot ini punya peran krusial loh. Fungsinya bukan cuma untuk ereksi dan mengontrol ejakulasi, tapi juga membantu mencegah masalah yang sering menghantui pria lanjut usia, yaitu inkontinensia urin atau bahasa awamnya mengompol. Pereda stres alami hidup di zaman sekarang penuh dengan tekanan. Nah, orgasme adalah salah satu cara alami tubuh untuk menurunkan kadar kortisol, si hormon stres. Saat kortisol turun, tekanan darah cenderung lebih stabil dan pikiran jadi lebih tenang. Ini seperti mendapatkan obat penenang gratis yang baik untuk kesehatan jantung dan mental. Pabrik kimia bahagia di otak. Orgasme memicu otak untuk melepaskan koktail kebahagiaan seperti dopamin yang bikin kita merasa senang dan termotivasi, dan oksitosin, si hormon pelukan yang menciptakan rasa nyaman dan terhubung. Kombinasi ini ampuh untuk memperbaiki suasana hati dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Sarana deteksi dini masalah kesehatan. Karena Anda jadi lebih akrab dengan tubuh sendiri, Anda akan lebih peka jika ada sesuatu yang aneh. Banyak pria yang justru menemukan tanda-tanda awal masalah serius seperti benjolan pada testis, luka, atau kelainan lainnya saat sedang melakukan masturbasi. Jadi ini bisa berfungsi ganda sebagai sesi pemeriksaan mandiri. Obat tidur alami paling ampuh. Setelah orgasme, tubuh melepaskan kombinasi hormon oksitosin dan prolaktin, sementara hormon stres kortisol menurun drastis. Efeknya adalah perasaan rileks yang mendalam, membuat Anda lebih mudah terlelap dalam tidur yang nyenyak dan berkualitas, sesuatu yang seringkali menjadi kemewahan di usia lanjut. Melancarkan sirkulasi darah di area panggul. Manfaatnya bukan cuma untuk penis. Aktivitas ini juga meningkatkan aliran darah ke seluruh area panggul yang mendukung kesehatan kandung beladang, prostat, dan otot-otot di sekitarnya. Sirkulasi yang baik adalah kunci untuk mencegah berbagai masalah kesehatan di area tersebut. Melancarkan erana trakra medan.
Bagi pria yang merasa terlalu cepat sampai garis finish atau ejakulasi dini, masturbasi bisa menjadi ruang latihan yang aman. Anda bisa berlatih teknik seperti stop start, di mana Anda belajar mengenali sinyal tubuh dan belajar mengerem sebelum orgasme. Kemampuan ini nantinya bisa sangat bermanfaat saat bersama pasangan. Menjaga gairah tetap menyala. Otak adalah organ seksual terbesar. Dengan tetap merangsang diri dan berfantasi, Anda menjaga jalur saraf yang terkait dengan gairah seksual tetap aktif dan terawat. Ini seperti prinsip gunakan atau ia akan hilang. Hal ini membantu libido Anda tetap hidup, bahkan jika Anda mungkin tidak memiliki pasangan tetap. Sisi lain, 10 resiko yang perlu diwaspadai. Eits, tapi jangan senang dulu. Seperti pisau bermata dua, jika tidak digunakan dengan bijak, aktivitas ini juga punya resiko. Kuncinya adalah kesadaran. Menjadi benteng isolasi sosial, masturbasi menjadi masalah jika ia mulai menggantikan hubungan nyata. Maksudnya, jika Anda jadi lebih suka menyendiri di kamar daripada menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan, keluarga, atau teman. Solusinya sadari batasannya. Jadikan ini pelengkap bukan pengganti interaksi manusia. Luka atau iritasi pada kulit. Jika dilakukan terlalu kasar, terburu-buru atau tanpa pelumas, kulit penis yang sensitif bisa lecet atau mengalami robekan mikro. Ini bisa menyebabkan iritasi, rasa perih, bahkan infeksi. Cara menghindarinya mudah. Lakukan dengan lembut dan selalu gunakan pelumas berbahan dasar air. Desensitisasi atau mati rasa. Jika Anda selalu menggunakan cara, tekanan, dan ritme yang sama persis setiap kali, otak dan saraf Anda bisa terbiasa hanya dengan rangsangan spesifik itu. Akibatnya saat bersama pasangan, rangsangan yang berbeda mungkin terasa kurang memuaskan. Solusinya variasikan cara, kecepatan, dan fokus Anda. Menutupi masalah disfungsi ereksi yang sebenarnya. Ini peringatan penting. Jika Anda hanya bisa ereksi saat sendirian, tapi kesulitan saat bersama pasangan, jangan diabaikan. Ini bisa menjadi lampu merah dari masalah kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau ketidakseimbangan hormon. Segera konsultasikan ke dokter. Saraf terjepit akibat posisi yang salah. Banyak pria melakukannya sambil duduk membungkuk di tepi ranjang atau di kursi yang keras. Posisi ini bisa menekan saraf penting di area panggul, saraf pudendal, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan nyeri panggul kronis atau mati rasa di area genital. Carilah posisi yang nyaman, seperti berbaring. Pelarian emosional yang tidak sehat. Jika masturbasi menjadi satu-satunya cara Anda untuk mengatasi stres, kebosanan, kesedihan, atau amarah, ini adalah tanda bahaya. Anda perlu mengembangkan mekanisme coping lain yang lebih sehat, seperti olahraga, meditasi, hobi, atau sekedar berbicara dengan orang yang Anda percaya. Dihantui rasa bersalah dan malu. Banyak dari kita yang dibesarkan dalam lingkungan budaya atau agama yang menganggap masturbasi sebagai hal tabu atau kotor. Jika perasaan ini terus menghantui dan membuat Anda stres, cobalah untuk mengubah cara pandang Anda atau berbicara dengan profesional, konselor atau terapis yang bisa membantu Anda melihatnya secara lebih netral dari sudut pandang kesehatan. Nyeri akibat terlalu sering. Jika dilakukan berlebihan, misalnya beberapa kali dalam sehari secara terus-menerus, bisa memicu kondisi yang disebut kongesti panggul. Gejalanya adalah rasa berat atau nyeri tumpul di area testis dan panggul. Solusinya sederhana, dengarkan tubuh Anda, dan lakukan secukupnya. Kualitas sperma menurun sementara. Jika Anda dan pasangan sedang dalam program kehamilan, ejakulasi setiap hari bisa menurunkan konsentrasi sperma sementara waktu. Ini tidak merusak kesuburan jangka panjang, tapi untuk kualitas terbaik, para ahli biasanya menyarankan untuk memberi jeda 2-3 hari antar ejakulasi. Ketergantungan pada pornografi. Jika masturbasi Anda selalu bergantung pada pornografi, terutama yang menampilkan adegan tidak realistis, ini bisa merusak ekspektasi Anda tentang seks di dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan intim yang sebenarnya. Solusinya latih imajinasi Anda sendiri atau fokus pada sensasi tubuh tanpa bantuan visual. Jadi bagaimana kesimpulannya? Masturbasi setelah usia 50 atau 60 tahun bukanlah soal baik atau buruk. Ia hanyalah sebuah alat. Sama seperti alat lainnya, hasilnya sangat bergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Kunci utamanya adalah kesadaran. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, menghargai tubuh sendiri, dan dalam batas wajaran, aktivitas ini justru bisa menjadi teman yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan vitalitas Anda di usia senja. Semoga obrolan jujur ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi Anda. Tetap sehat dan jaga diri baik-baik.